warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat SD Mutual kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Un dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang materi hubungan antar garis. Sebelumnya, mari kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah, dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah dan benar. Nah, anak-anakku, langsung saja seperti apa hubungan antar garis? Langsung simak penjelasan Bu berikut ini. Anak-anak, langsung saja kita masuk materi berikutnya, yaitu hubungan antar garis. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian garis. Sebelum mengerti apa arti dari garis, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, titik dengan jarak yang jauh, kemudian berikutnya semakin mendekat jarak antar titiknya, semakin mendekat dan semakin rapat. Maka dari titik-titik itu semakin rapat titiknya, maka akan terbentuk garis. Jadi kumpulan dari titik-titik di atas semakin rapat akan membentuk garis. Maka garis adalah kumpulan dari titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, yang pertama macam-macam garis itu ada garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Coba kalian perhatikan contohnya. Di sini ada garis lurus AB, atau kalian dapat menuliskan AB, kemudian di atasnya diberi garis yang di kanan dan di kirinya diberi tanda panah. Yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali dengan suatu titik dan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Coba kalian perhatikan garis AB ini, di titik A itu ada tanda titik, kemudian di B itu ada tanda panah. Artinya kita bisa membaca garis itu dengan sinar garis AB, atau dapat ditulis dengan AB, di atasnya ada garis yang dihubungkan dengan titik dan tanda panah. Kemudian yang ketiga yaitu segmen garis atau ruas garis. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi di kedua ujungnya diberi tanda titik. Perhatikan contoh, kalian bisa membaca garis tersebut dengan segmen garis PQ atau ruas garis PQ, atau dapat ditulis dengan PQ, di atasnya diberi tanda garis yang di kedua ujungnya diberi tanda titik. Pun lanjutkan ya. Nah, selain itu terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Yang pertama, garis vertikal. Garis vertikal itu bisa kalian sebut dengan garis tegak. Tahu ya garis tegak? Perhatikan contoh garisnya, yaitu garis PQ. Yang kedua yaitu garis horizontal. Garis horizontal disebut juga dengan garis yang mendatar. Contohnya garis KL. Nah, yang kedua kita akan membahas hubungan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Nah, simbol garis sejajar adalah, kalian bisa cermati, contohnya kalian perhatikan garis P dan Q. Karena garis P dan Q jaraknya dari ujung sampai ujung itu sama, dan jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu, maka garis P dan Q merupakan garis sejajar. Nah, coba kalian bedakan untuk garis M dan N. Nah, garis M dan N ini jika kalian perpanjang akan bertemu di suatu titik, maka garis M dan N itu tidak sejajar. Kemudian yang kedua yaitu garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Coba kalian perhatikan garis M dan N itu berpotongan di titik O. Maka garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Dan titik O adalah titik potongnya.
Kemudian ada lagi berpotongan itu, ada yang namanya berpotongan saling tegak lurus. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, coba kalian perhatikan garis P dan Q di sini ada tanda siku-sikunya. Jadi, garis P dan Q adalah dua garis yang saling tegak lurus. Jelas ya? Selanjutnya yaitu garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Garis yang saling berhimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada dua garis. KL ini berwarna biru, kemudian AB ini berwarna merah. Nah, garis KL dan AB ini merupakan dua garis yang berhimpit. Karena apa? Garis KL dan AB itu terlihat seperti satu garis saja. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba apa yang sudah kita pelajari tadi, nak? Yang pertama, macam-macam garis yang sudah kalian pelajari ada garis lurus, sinar garis, segmen garis atau ruas garis, kemudian ada garis vertikal, garis horizontal, kemudian garis sejajar, tegak lurus, dan berhimpit. Nah, silakan anak-anak pelajari kembali, anak-anak hafalkan untuk materi itu karena ini adalah materi hafalan. Nah, untuk latihan soalnya di buku paket juga banyak sekali bisa anak-anak kerjakan, tapi untuk penilaian evaluasi hari ini seperti biasa aku kirimkan melalui Google Form. Sekian dulu. Anak-anakku, tetap selalu jaga ibadah kalian, nurut sama orang tua kalian, kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.